Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan channel Anissa Rasid 294 yang akan membahas tentang masalah kitab Mabadi'ul Fiqhiyah jilid 3, melanjutkan dalam pertemuan yang sebelumnya. Semoga apa yang akan kita bahas akan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi diri kita semua, dan semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ketika hendak belajar membaca kitab dengan menggunakan tarkib sesuai dengan kaidah nahwiyah dan sorfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. As-salatu ay hadi as-salah, adapun ini ialah bab salat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab salat. As-salawatul khamsu ay hadhihi as-salawatul khamsu. Ay hadhi, adapun ini as-salawatu itu beberapa salat al-khamsu yang 5 waktu. Fardu ainin, adapun ay hiya fardu ainin. Hiya adapun salawatul khamsu fardu ainin, itu fardu ain. Ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Faman angkara wujubaha, faman maka adapun barang siapa angkara itu mengingkari siapa man wujubaha kepada kewajibannya salat 5 waktu, bahwa maka adapun man kafirun, itu orang yang kafir. Wa yu'maru as-sabiyu, wa yu'maru dan diperintahkan as-sabiyu siapa anak-anak, biha dengan mengerjakan sholat 5 waktu, li sab'i sinina untuk umur 7 tahun. Wa yudrabu dan dipukul siapa aswabi alaiha karena meninggalkan sholat 5 waktu, li ashrin karena umur 10 tahun. Sholat 5 waktu hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang yang mukallaf, yaitu orang muslim yang sudah balik dan berakal, itu adalah mukallaf. Sehingga faman angkara wujubaha fahuwa kafirun, barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam tersebut, maka dirinya terkategorikan sebagai orang yang kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat itu enggak wajib, sholat 5 waktu enggak wajib, maka orang yang mengatakan demikian ini dirinya dihukumi sebagai orang yang kafir. Naudzubillah. Wa yu'maru as-sabiyyu biha li sab'i sinina. Kemudian bagi orang tua ada perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam sebuah hadis, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u tis'in au isyrin. Ketika anak sudah berumur 7 tahun, maka hendaknya dirinya mulai diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Dan ketika nanti sudah umur 9 tahun kok tetap tidak mau mengerjakan sholat, maka orang tua atau wali berhak untuk memukul mereka agar mereka mau mengerjakan sholat 5 waktu tersebut. Masalah nanti kalau ada anak ketika dirinya belum balik, dirinya kalau melakukan amal kebaikan itu pahalanya untuk siapa dan lain sebagainya, itu ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan nanti kebaikannya atau pahalanya akan diberikan kepada orang tuanya. Itu yang lebih makul bagi saya. Cuma sekalipun bukan secara implisit langsung pahala dari apa yang ia lakukan akan diberikan kepada si orang tua tersebut, bukan karena itunya, akan tetapi orang tua tersebut akan mendapatkan pahala dari karena dirinya telah mengajarkan atau memerintahkan atau mengajak anak-anak tersebut untuk mengerjakan sebuah amal-amal soleh.
Dan mengajak itu sendiri sudah terkategorikan akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mau mengikuti ajakan daripada orang tersebut. Maka ketika ada orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk mengerjakan sholat, anaknya masih belum balik, tapi dirinya sudah mau mengerjakan sholat, maka orang tua tersebut secara otomatis akan mendapatkan pahala dari sholat yang dilakukan oleh anaknya tersebut, yaitu dari sudut pandang dirinya telah mengajak sebuah kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuatkan modelan-modelan yang bagus, maka dirinya akan mendapatkan pahala dari hal tersebut dan juga akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang melakukan hal tersebut. Maka demikian pula dengan ketika ada orang tua memerintahkan kepada anak-anaknya yang masih belum balik dirinya untuk melakukan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia lakukan tersebut, yakni telah mengajak anak-anaknya untuk melakukan kewajiban. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah syarat-syarat sahnya sholat, yang mana ketika namanya syarat, ketika tidak terpenuhi syarat-syarat ini maka sholat tidak sah. Syurutus sihhati sholati, adapun beberapa syarat-syarat sahnya sholat. At-toharotu itu toharoh minal hadasaini, atau suci minal hadasaini dari dua hadas. Yang kedua toharatu saubi wal makani. Yang kedua sucinya pakaian wal makani dan tempat minan najasati dari beberapa najis. Yang ketiga satrul aurati, menutup aurat. Yang keempat istiqbalul qiblati, menghadap ke arah kiblat. Dan yang terakhir duhulul wakti, yaitu masuknya waktu. Syarat-syarat untuk menjadikan sholat seseorang menjadi sah. Yang pertama di sini disebutkan ada 5. Yang pertama, orang yang mengerjakan sholat harus suci dari hadas 2, yakni hadas kecil maupun hadas besar. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya. Bagaimanakah caranya orang bersuci dari hadas kecil, bagaimanakah caranya orang bersuci dari hadas besar. Yang kedua, syarat sahnya sholat adalah thaharatus saubi wal makan, yaitu sucinya pakaian yang ia pergunakan dan tempat yang ia tempati sholat dari najis. Jadi ketika kita hendak sholat, maka tempat yang akan kita pakai sholat harus suci, sekaligus pakaian yang kita pakai untuk menutup aurat kita adalah pakaian yang suci. Yang ketiga, satrul aurati, yaitu menutup aurat. Bagaimana kemarin sudah dibahas, auratnya seorang wanita ketika dirinya mengerjakan sholat adalah jami'u badaniha, seluruh anggota tubuh, illal wajha wal yad wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bagi orang laki-laki yaitu ma baina surah war rukbah, anggota tubuh yang diantaranya pusar dan lutut. Ini yang menjadi aurat yang ketika sholat harus tertutup. Yang keempat istiqbalul qiblati. Yang keempat yaitu sholat syarat sahnya harus mengarah ke arah kiblat. Ini bagi orang yang melakukan sholat fardu dan juga bukan di dalam sholat li syiddatil khauf. Nanti ada ketentuan tersendiri. Dan yang terakhir daripada syarat-syarat sahnya sholat yaitu duhulul wakti, yaitu sholat harus dikerjakan ketika sudah masuk waktunya. Makanya termasuk sebuah keharusan bagi kita untuk beristihad. Seandainya kita belum tahu ini sudah masuk apa belum waktunya sholat, maka kita harus beristihad. Bagaimana istihadnya? Di antaranya dengan kita melihat jam waktu kita, oh sudah menunjukkan apa enggak, apa belum. Nah ini adalah merupakan salah satu bentuk istihad kita. Sebab ketika seandainya kita melakukan sholat dan sholat tersebut belum masuk pada waktunya, seandainya sholat duhur waktu masuknya adalah jam 11.30 seandainya kayak demikian, maka seandainya ada orang mengerjakan sholat duhur dikerjakan jam 11 lewat seperempat atau jam 11 lewat 20 menit, maka sholat tersebut tidak sah. Kenapa? Karena sholat tersebut tidak memenuhi syarat, yakni karena masih belum dikerjakan ketika belum waktu masuk sholat, waktu sholat tersebut.
Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang aurat. Al-auratu ai hadhihi al-auratu. Adapun ini ialah tentang aurat. Auratul rajuli ma baina surrati warubah. Auratul rajuli adapun auratnya orang laki-laki, ma itu perkara atau anggota tubuh baina surrati yang tetap diantaranya pusar warubati dan lutut. Wa auratul mar'ati dan adapun auratnya wanita al-hurrati yang merdeka jami'u badaniha yaitu seluruh anggota tubuhnya mar'ah illal wajha kecuali wajah wal kafaini dan kedua telapak tangan. Telah disinggung di atas termasuk syarat sah daripada sholat yaitu harus menutup aurat. Lalu di mana saja batasan-batasan aurat daripada orang tersebut, maka ketika orang tersebut adalah orang laki-laki, maka auratnya adalah ma baina surrah warubah. Yang harus ditutup minimal yaitu apa yang diantaranya lutut dan pusar orang tersebut. Terus kenapa kita kalau sholat kok pakai baju tertutup, pakai sarung sampai kelewati? Nah, ini adalah merupakan sebuah etika, sebuah penghormatan kita. Kita bayangkan saja kita menghadap kepada bupati atau kepada Pak Camat pakai menutup aurat cuma antara pusar dan lutut saja, ya nggak pantas. Nah, ini menghadap manusia apalagi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pergunakanlah pakaian-pakaian terbagus kalian semua ketika hendak masuk ke masjid atau ketika kalian hendak mengerjakan sholat. Bukan ketika kita mau jalan-jalan menggunakan pakaian yang bagus, sholat pakai kaos oblong. Salah oblong, kaos partai lagi nanti mana. Nanti yang bagian belakang sambil bangun dari sujudnya, Allahu Akbar, melihat ada gambarnya partai besar di belakangnya. Ini bisa mengganggu kekhusyuan daripada orang yang di belakangnya. Pakai pakaian yang paling bagus ketika kita hendak mengerjakan sholat. Wa auratul mar'ati al-hurrati jami'u badaniha illal wajha wal kafain. Di sini Kiai Musannaf menyebutkan al-mar'atu al-hurrah, wanita yang merdeka. Sebab kalau wanita yang tidak merdeka, cuma sekarang sudah tidak ada, yang dimaksud tidak merdeka adalah budak atau hamba sahaya, sekarang sudah tidak ada, itu auratnya seperti auratnya seorang laki-laki. Bagi orang wanita yang seperti zaman sekarang, auratnya ketika dirinya mengerjakan sholat adalah jami'u badaniha, seluruh anggota tubuhnya, illal wajah wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini yang harus tertutup. Makanya harus dilatih, dijaga, mau sholat sambil lihat di kaca, dilihat jangan sampai ada rambut-rambut yang ada di kepala ini keluar, jangan sampai. Harus tertutup seorang wanita ketika menggunakan mukena atau menggunakan rukuh. Makanya ada yang sampai menggunakan daleman jilbab itu, biar rambutnya tidak keluar nanti. Sebab ketika nanti ada sedikit daripada anggota yang di luar daripada wajah dan kedua telapak tangan ini sampai kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat. Inilah yang perlu diperhatikan ketika orang sedang mengerjakan sholat, yang insya Allah berikutnya akan kita lanjutkan tentang masalah waktu mengerjakan sholat. Sebagaimana di dalam pembahasan yang sebelumnya, yakni syarat sahnya sholat, yaitu sholat harus masuk waktu. Maka pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah waktu-waktu daripada sholat-sholat 5 waktu tersebut. Demikian, semoga ada manfaat dan guna bagi diri kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.